Iya, ada informasi penting, ada informasi gembira terkait dengan bantuan sosial baik itu PKH, PPNT, PST, dan PLTDD. Nah, informasinya apa? Silakan simak video ini dari awal sampai akhir. Jangan di-skip, jangan dipotong-potong supaya Bapak Ibu semuanya mendapatkan informasinya bisa secara lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fuad Hasan Febrianto, pendamping PKH Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen. Baik, gimana kabarnya Bapak Ibu semuanya, KPM PKH, KPM PPNT, KPM BST, ya, pendamping PKH dan sahabat sosial semuanya di seluruh Indonesia. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Ya, selamat menjalankan ibadah puasa. Ya, puasa terakhir yang mudah-mudahan puasa kita, ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, saya tidak bosan-bosannya untuk selalu mengingatkan Bapak Ibu semuanya terapkan protokol kesehatan. Itu minimal ada 3. Yang pertama, ketika Bapak Ibu semuanya bepergian, silakan untuk bisa memakai masker. Kemudian yang kedua, sering-seringlah cuci tangan dengan sabun, dengan air yang mengalir, atau minimal menggunakan hand sanitizer. Jadi saran saya ketika Bapak Ibu semuanya bepergian, silakan untuk bisa membawa hand sanitizer. Kemudian yang ketiga, ya hindari kerumunan atau jaga jarak minimal 1 meter. Ya pokoknya jangan sampai berkerumun dulu. Nah, mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari namanya virus corona. Nah, yang sekarang sedang terkena virus corona, mari kita doakan bersama-sama mudah-mudahan segera disembuhkan, dipulihkan kembali dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Amin. Oke, baik, di video kali ini saya akan menyampaikan informasi penting, informasi gembira, ya, terutama terkait dengan bantuan sosial baik itu PKH, PPNT, ya, PST, dan PLTDD. Ya, namun sebelum saya lanjutkan lebih lanjut, mohon bantuannya, mohon keikhlasannya untuk bisa like, subscribe, komen, and share di bawah ini, dan jangan sampai lupa untuk bisa klik tombol notifikasi loncengnya supaya Bapak Ibu semuanya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Nah, jika video ini bermanfaat, berguna, silakan untuk bisa di-share ke teman-teman yang lain, ya, bisa ke WA, Facebook, Twitter, ya, Instagram, ya, terserah, silakan. Nah, ini penting juga ketika nonton video ini silakan ditonton dari awal sampai akhir, jangan di-skip, jangan potong-potong, supaya apa? Supaya Bapak Ibu semuanya mendapatkan informasinya bisa secara lengkap. Terima kasih. Oke, baik, saya lanjutkan. Jadi seperti tadi saya sampaikan di depan bahwa saya akan menyampaikan informasi penting, informasi gembira terkait dengan bantuan sosial, ya, baik itu PKH, PPNT atau sembako, kemudian BST dan BLTDD. Ya, jadi ada informasi penting yang baru disampaikan, ya, oleh Menteri PMK, yaitu Bapak Muhadjir Effendi terkait dengan bantuan sosial tadi, yaitu bantuan PKH, bantuan PPNT, bantuan BST, dan BLTDD. Ya, seperti yang dirilis oleh website resminya Kementerian, ya, PMK, ya, pada tanggal 11 Mei 2021, ya, di situ disampaikan, ya, oleh Bapak Menteri PMK Muhadjir Effendi. Ya, saya langsung bacakan saja. Jadi, jelang Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, pemerintah mengupayakan percepatan penyaluran bantuan sosial atau bansos, baik itu program Keluarga Harapan atau PKH, program sembako, bantuan sosial tunai atau BST, maupun bantuan langsung tunai dana desa atau PLTDD. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhadjir Effendi mengatakan bahwa BLTDD telah tersalur sebesar 2,3 triliun kepada 3,6 juta keluarga penerima manfaat atau KPM dari target 8 juta KPM. Nah, yang pertama ini terkait dengan BLTDD, ini sudah disalurkan, ya, untuk 3,6 juta, berarti kurang, ya, sekitar 4,2
4 juta lagi yang belum tersalurkan. Ini terkait dengan BLTDD. Kemudian bagi kabupaten yang belum mencairkan BLTDD, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau Kemendes PDTT diharapkan ikut mendorong agar pencairan BLTDD dapat segera direalisasikan. Sementara itu, untuk penyaluran program sembako alokasi bulan Mei dan Juni ini rencananya akan disalurkan kepada 13 juta KPM pada bulan Mei. Sosialisasi kepada KPM diharapkan segera dilakukan melalui berbagai media bahwa bantuan sudah dapat dimanfaatkan sebelum Lebaran. Ya, jadi di sini ditekankan lagi oleh Bapak Menteri PMK bahwa terkait dengan bantuan BPNT alokasi bulan Mei dan bulan Juni ini ya disalurkan kepada 13 juta KPM. Kemudian ini sudah bisa dimanfaatkan sebelum Lebaran. Ya memang di beberapa daerah itu sudah ada yang menyalurkan bantuan BPNT ini, namun masih banyak juga daerah yang belum menyalurkan terkait dengan bantuan BPNT untuk alokasi bulan Mei dan bulan Juni. Ya namun ketika sampai hari H Lebaran itu belum tersalurkan, ini nanti ya disalurkan pasti masih di nuansa atau di waktu Lebaran seperti itu. Jadi sekali lagi ya, dana sudah dimanfaatkan sebelum Lebaran atau paling tidak pada saat suasana Lebaran. Ini bagaimana supaya disosialisasikan dan dana memang betul-betul masuk di dalam kartu mereka. Ujarnya usai memimpin rapat tingkat menteri terkait evaluasi dan percepatan penyaluran bansos. Ini pada Senin tanggal 10 bulan Mei. Kemudian sedangkan untuk BST yang berakhir pada bulan April tahun 2021 ini akan ada penambahan alokasi penyaluran 2 bulan, yaitu bulan Mei dan bulan Juni dengan indeks bantuan 300.000 per bulan per KPM. Kementerian Sosial atau Kemensos saat ini ya tengah menyiapkan proses penyaluran bantuan dan akan segera disosialisasikan kepada KPM untuk pemanfaatannya. Nah, ini informasi gembiranya terkait dengan bantuan BST. Ya, jadi yang kemarin itu sudah diakhiri pada bulan April, tidak akan dilanjut lagi. Namun sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri PMK, Bapak Muhadjir Effendi, bantuan BST itu akan dilanjut lagi 2 bulan, yaitu bulan Mei dan bulan Juni, dengan alokasi bantuan per bulannya Rp300.000. Jadi kalau Mei Juni berarti ya dapatnya Rp600.000. Jadi selamat ya untuk para KPM BST. Ini ada alokasi tambahan 2 bulan. Ditunggu saja informasi selanjutnya. Mekanismenya saya kira seperti biasa, nanti pengambilannya di kantor pos. Kalau yang di luar BST DKI. Kalau yang BST DKI itu nanti ngambilnya di Bank DKI seperti itu. Nah, untuk PKH tahap 2 sudah tersalur kepada 9,7 juta KPM menjelang Lebaran. Jadi harapannya dapat segera memenuhi kuota 10 juta KPM, dan itu berarti masih ada sekitar 300.000 sasaran lagi, ungkap Menko PMK. Jadi terkait dengan program PKH ini tahap 2 sudah disalurkan kemarin bulan Maret dan April ya. Ini tapi masih ada sisa 300.000 KPM yang belum bisa tersalurkan. Nah, sampai saat ini terkait dengan penyaluran bantuan PKH khususnya tahap 2 ini sudah sampai di penyaluran tahap 2 termin ke-9. Nah, saya kira nanti masih ada termin berikutnya. Ya, mudah-mudahan nanti masih di suasana Lebaran nanti bantuannya sudah bisa masuk, terutama yang 300.000 KPM yang belum masuk bantuan PKH-nya. Mudah-mudahan ya.
Kemudian, Muhajir pun meminta agar data penerima dari semua program bansos yang ada di Kemensos maupun Kemendes PDTT agar diintegrasikan. Ini menekankan BLTDD melengkapi atau mengisi kekosongan apabila masih ada KPM rentan atau terdampak yang belum terjangkau, belum menerima bantuan dari Kemensos. Yang paling penting harus dipastikan pengawasan ketat agar semua bansos benar-benar tersalur ke penerimanya dan dibelanjakan. Tandas Menko PMK. Ia menjabarkan kelengkapan data KPM yang dibutuhkan dan harus sepadan adalah nomor NIK atau nomor induk kependudukan, nama, alamat, dan tanggal lahir. Data tersebut nantinya diperlukan untuk pembukaan rekening bansos di Bank Himbara, yaitu Bank BNI, Mandiri, BTN, maupun BRI. Setelah Lebaran kita akan bahas bersama-sama dengan Kemensos, Dukcapil, Himbara, dan tentu saja melibatkan OJK turutnya. Lebih lanjut, pasca Konun Aceh, penyaluran bansos untuk Provinsi Aceh masih akan dilakukan oleh Himbara hingga Juni 2021. Setelahnya, penyaluran akan dialihkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI dengan Basic Saving Account atau BSA, dan apabila masih terdapat kesulitan dalam penyaluran dapat dibantu disalurkan oleh PT Pos. Nah, ini terkait dengan kemarin kan Aceh itu membuat kebijakan terkait dengan Konun Aceh ya, jadi tidak ada bank komersil ya seperti BRI, Mandiri, jadi di sana itu banknya dirubah menjadi bank syariah seperti itu. Untuk diketahui, pada rapat tingkat menteri tersebut hadir Mendes PDT Abdul Halim Iskandar, Ketua OJK ya Wimbom Santoso, perwakilan Kemensos, Kemendagri, BI, TNP 2K, serta perwakilan lembaga terkait lainnya. Nah, itu informasi yang langsung dirilis oleh website ya resmi Kemenko PMK terkait dengan ya bansos PKH, BPNT, BST maupun BLTDD. Saya kira informasinya sudah cukup jelas. Jadi ketika sebelum Lebaran ada yang belum masuk bantuannya, mudah-mudahan nanti di suasana Lebaran, di waktu masih Lebaran ini bantuannya bisa masuk dan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kebutuhan Bapak Ibu semuanya. Oke, mudah-mudahan informasi ini ya bisa bermanfaat, bisa diterima oleh Bapak Ibu semuanya, KPM PKH, BPNT, BST, dan BLTDD. Saya kira ini saja sementara yang bisa saya sampaikan. Silahkan bisa tinggalkan jejak di channel YouTube kami dengan cara like, subscribe, comment, and share. Dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.